Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 251 sampai bab 255, dari buku yang kedua. Bab 251, Membasmi Makhluk Buas bagian 2. Air semakin banyak dan semakin banyak. Ditambah lagi fakta bahwa pipa pembuangan di jalan barat semuanya tersumbat, kecepatan air yang masuk jauh lebih cepat daripada kecepatan air yang keluar. Dengan sangat cepat, seluruh area bawah tanah di area jalan ini terendam, tidak menyisakan ruang untuk udara. Karena seluruh sistem terowongan bawah air terisi cairan, permukaan air di sarang monster serangga rakus juga terendam 2/3-nya. Terowongan itu sendiri tidak panjang, dan dengan ratusan monster serangga rakus, ketika hanya ada 2/3 ruang, hampir semuanya menggantung diri di langit-langit. Beberapa bahkan menggunakan lengan panjang mereka untuk meraih rekan mereka. Tubuh mereka sudah terendam dalam air. Putong. Monster serangga rakus itu tidak berpegangan erat dan terpeleset ke dalam air. Setelah mengeluarkan serangkaian teriakan panik, keempat anggota tubuhnya terus-menerus menghantam air, menciptakan cipratan. Monster serangga rakus menyadari bahwa udara perlahan menyusut. Menyadari bahwa makhluk-makhluk lainnya jatuh ke dalam air, mereka semua memandangi percikan air itu dengan tatapan apatis. Tidak ada satupun yang mengulurkan tangan untuk menolongnya. Bahkan jika 3 monster serangga rakus menurunkan ekor mereka sedikit saja, mereka dapat menolongnya keluar dari air. Monster serangga rakus tidak sepenuhnya takut dengan air. Jika stamina mereka cukup, mereka masih bisa berenang di dalamnya, tetapi mereka tidak bisa bernapas di dalam air seperti yang bisa dilakukan hewan peliharaan berjiwa air. Percikan air itu berlangsung beberapa saat hingga monster serangga rakus yang terjatuh perlahan-lahan kehilangan energinya, dan tubuhnya tenggelam di bawah. Tak lama setelah tenggelam ke dalam air, monster serangga rakus ini kembali mengapung, namun kali ini, ia mengapung dengan keempat anggota tubuhnya menghadap ke atas. Sedangkan tubuhnya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi hitam arang. Pudong. Oksigen yang disediakan bagi monster serangga rakus ini semakin berkurang. Beberapa yang lebih lemah sudah sangat lemah karena kekurangan oksigen dan telah jatuh ke dalam air. Perjuangan di dalam air masih sama, dan tatapan apatis masih sama. Dengan sangat cepat, kawanan monster serangga rakus yang lemah ini tenggelam di dalam air dan mengapung kembali. Sisi-sisi. Sisi-sisi, sisi-sisi. Meskipun kecerdasan mereka rendah, mereka tetap menyadari kematian yang akan segera terjadi. Monster serangga rakus ini mulai menunjukkan tanda-tanda komunikasi, seolah bersiap untuk pergi. Air semakin tinggi dan tinggi, hingga akhirnya menenggelamkan hampir seluruh terowongan. Ada hampir 50 monster yang tenggelam di dalam air. Bahkan ketika beberapa monster serangga rakus terakhir pusing dan sakit kepala, mereka menjerit panik. Akhirnya, makhluk-makhluk ini berencana untuk melarikan diri. Mereka tahu bahwa jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka pasti akan mati. Hua. Semua monster serangga rakus yang tersisa melompat ke dalam air. Dengan pemahaman mereka tentang terowongan selama beberapa minggu terakhir, mereka memilih pintu keluar pembuangan limbah terdekat dan berencana menggunakan kemampuan menyelam mereka yang singkat untuk berenang di sana. Ada 70 monster serangga rakus yang tersisa. 70 orang ini mendayung untuk menyelamatkan diri, sambil bergegas menuju pintu keluar terdekat. Jarak ini tidak jauh, tetapi juga tidak pendek. Mereka yang memiliki kekuatan hidup yang kuat dapat mencapainya tanpa masalah, tetapi mereka yang memiliki kekuatan hidup yang lebih lemah pasti akan mati lemas di dalam air. Dari 70 monster serangga rakus yang berenang, sedikitnya 30 orang perlahan tenggelam ke dalam air saat mereka berenang, membiarkan tubuh mereka perlahan hanyut terbawa arus. 35 sisanya yang telah diperkuat akhirnya mencapai pintu keluar terdekat, tetapi pintu keluar ini sudah tertutup lapisan es tebal. Beng. Untuk bertahan hidup, monster serangga rakus mulai menyerbu lapisan es tebal dengan ganas. Terkekang oleh air, makhluk-makhluk ini jelas melemah. Lapisan es yang biasanya dapat mereka hancurkan dengan mudah tetap kokoh, hanya retak-retak. Setiap pintu masuk jalan barat dijaga oleh penjaga. Dengan cepat, ketiga penjaga di sana merasakan ada sesuatu yang menghantam lapisan es. Dengan sebuah mantra,
Ketiga pengawal itu dengan tegas mengirimkan suar ke udara untuk memberitahu pengawal udara mengenai situasi tersebut. Pemimpin, Jalan Barat Lenglian Alai punya situasi. Para penjaga udara mengawasi seluruh area jalan dari atas. Setelah sinyal dikirim, para penjaga udara segera melaporkan situasi kepada para pemimpin di setiap posisi. Dengan cepat, para pemimpin mengirim perintah kepada tim mereka, memusatkan setengah dari energi mereka di pintu masuk Gang Lenglian. Haha, jurus ini memang berhasil, mereka sudah dipaksa keluar. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah membersihkan para penyintas. Penjaga udara Ligu mulai tertawa terbahak-bahak. Cumu dan Ye Qingzi sama-sama berdiri di atas burung bulu cakrawala milik Dongqing. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat bahwa sebagian besar penjaga udara sedang menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka untuk berkumpul di Gang Lenglian. Bos Li, jangan alihkan mereka yang menjaga pintu masuk, biarkan mereka tetap di posisi mereka. Cumu melihat bahwa Ligu hendak mengirim hampir semua orang ke sana dan dengan cepat berkata. Kedengarannya lebih aman. Ligu mengangguk dan mengirimkan perintah ke bawah, membiarkan mereka yang menjaga sumur tetap di pos mereka. Meskipun ada pembatasan air, monster serangga rakus semuanya masih memiliki pangkat komandan fase ke-7. Mereka menggunakan tubuh satu sama lain sebagai pendukung saat mereka melancarkan teknik serangan di dalam air, menciptakan celah di lapisan es setebal 10 meter. Setelah akhirnya menciptakan celah, permukaan air tidak lagi naik, dan benda-benda ini dengan cepat menjadi semakin gila. Lapisan es setebal 10 meter itu sedikit demi sedikit hancur, sebelum akhirnya mereka melompat keluar dari terowongan bawah tanah. Sisi. 35 monster serangga rakus yang tersisa mulai menghisap udara dengan rakus. Jika mereka tetap di sana bahkan semenit saja, mereka semua pasti akan mati karena sesak napas. Namun, bagaimana jika makhluk-makhluk ini lolos dari terowongan bawah tanah? Saat mereka melompat keluar dari pintu keluar ini, setidaknya ada 300 soul pet di sekitarnya, dengan penuh semangat mengamati monster serangga rakus yang melompat keluar. Bunuh semua bajingan ini dan balas dendam untuk saudara-saudara kita. Melihat monster serangga rakus ini muncul, pemimpin penjaga kota itu tampak marah dan mengeluarkan raungan keras. Mantra dimulai. 300 hewan peliharaan penjaga kota ini memiliki setidaknya 200 hewan peliharaan dunia unsur. Ketika mantra dimulai, cahaya dari segala jenis mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan mata. Angin kencang, badai salju, gunung batu, api, tsunami. Segala macam teknik unsur dilancarkan, menyebabkan suara gemuruh menembus seluruh wilayah kota barat dan bangunan di dekatnya berguncang hebat. Dari atas, Cumu dapat melihat berbagai macam energi meledak. Satu ledakan energi bahkan mencapai ketinggian 100 meter ke langit, menyebabkan burung bulu cakrawala yang menahan mereka bertiga goyang sementara. 35 monster serangga rakus dengan cepat dilahap oleh rentetan unsur, menghilang dalam persimpangan energi. Dengan cepat sekali, 20 monster serangga rakus yang meloncat keluar itu musnah dengan bangkai-bangkainya berserakan di mana-mana, bercampur dengan air hujan. 15 monster serangga rakus yang tersisa tidak lagi berani melompat keluar, berenang kembali ke air sambil panik. Namun, dalam semenit, benda-benda ini tetap saja menjadi mayat, tenggelam perlahan, hanya mati dengan cara yang berbeda. Hanya beberapa menit setelah mereka membunuh benda-benda ini, suar lain menyala di atas Gang Gutong. Kelompok lain, Tuan Chu benar-benar mempertimbangkan ini dengan saksama. Ligu berkata dengan hormat sambil melihat suar yang muncul. Monster serangga rakus ini memiliki kemampuan untuk tidak terlihat, jadi selama tidak ada sinar matahari, jika mereka bisa melompat keluar dari terowongan, mereka pasti bisa melarikan diri dengan ketidaktampakan mereka. Pikiran inilah yang membuat Cumu memberitahu Ligu untuk menjaga bawahannya di setiap pintu keluar. Tiba-tiba, dua bola api lainnya meledak di udara, menunjuk ke sisi lain Gang Gutong. Senyum Ligu segera menghilang saat dia mengerutkan alisnya, bagaimana bisa ada begitu banyak. Bos Li, suruh bawahanmu pergi ke sana. Serahkan makhluk-makhluk di area Gutong kepada kami bertiga, kata Cumu. Kalau begitu kalian hati-hati, kalau jumlahnya banyak, segera beri tanda padaku, aku akan datang secepatnya. Pejabat kota Ligu mengangguk.
Cumu ingat bahwa penjaga kota memiliki lebih dari 100 orang, namun mereka semua terbunuh tanpa ada berita yang tersebar. Jumlah monster serangga rakus tidak boleh dibatasi hanya 100 orang. Fakta lain yang diingat Cumu adalah, ketika dikejar, dia tidak pernah bisa melepaskan belasan monster serangga rakus yang mengejarnya. Setelah mengetahui lebih banyak tentang mereka, Cumu merasa bahwa makhluk-makhluk ini tidak mungkin lebih cepat daripada Night Thunder Dream Beast dalam keadaan reach for the Midnight Moon. Dengan banyaknya suar yang menyala di jalan barat, itu menegaskan fakta bahwa monster serangga rakus memiliki banyak sarang. Cumu tentu saja tidak bisa membiarkan ancaman terhadap naga tersembunyi Empyrean Qian ini terus berlanjut. Begitu kita selesaikan masalah ini, aku pasti akan merekomendasikanmu kepada ayahku, haha. Dongking yang sedang menunggangi burung bulu cakrawala berkata kepada Cumu. Cumu hanya mengangguk. Setelah beberapa hari ini, Cumu dapat mengatakan bahwa Dongking adalah putra dari tokoh besar kota Li. Melalui Dongking, Cumu juga dapat mengetahui lebih banyak tentang Yu He dan mencegah dirinya berada dalam keadaan pasif seperti itu. Bagaimanapun, identitasnya sebagai Tuan Muda Istana Jiwa benar, tetapi tanpa bukti, dia tidak yakin apakah orang-orang Istana Jiwa akan mensubscribe channel novel Donghua dan mengenalinya. Dengan sangat cepat burung bulu cakrawala mendekati pintu masuk bawah tanah di Gang Gutong. Cumu langsung melompat dari burung itu dan ke sebuah rumah, lalu dengan cepat melantunkan mantra untuk memanggil peri udara es ke hadapannya. Kalian mundurlah sedikit, hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dihadapi. Cumu mengingatkan para penjaga kota. Semua pengawal kota rata-rata memiliki pangkat prajurit fase ke-7, jadi berhadapan dengan pangkat komandan fase ke-7 ini akan sulit. Bab 252, Sutra Kepompong Putih Naga Tersembunyi. Es beku. Dengan sebuah mantra, es beku menara es milik peri udara es jatuh ke sumur, menambahkan lapisan kristal ke lapisan es yang telah retak. Kristal-kristal es menutupi dan memperkuat es yang menghalangi sumur. Namun, monster serangga rakus di bawahnya sangat kuat. Bahkan towering ice milik peri udara es tidak dapat menutupnya sepenuhnya. Beng! Akhirnya, es itu meledak terbuka, mengirimkan pecahan-pecahan es kemana-mana. Aura tipe serangga yang sangat kuat meledak keluar dari retakan itu, mencapai radius 50 meter, dan mengirim hewan peliharaan jiwa para penjaga kota terbang menjauh. Cumu sendiri diam-diam terkejut, karena dengan pemahamannya tentang monster serangga rakus, bahkan jika beberapa monster berkumpul bersama, mereka tidak akan menciptakan aura yang begitu kuat. Cumu memperhatikan lapisan es yang pecah dengan saksama. Monster serangga rakus ini sangat licik. Ia tidak terlihat saat jatuh keluar dari sumur. Jika bukan karena hujan dan sutra putih yang hampir tidak terlihat, Cumu tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Cumu, hati-hati, itu monster serangga rakus yang lebih besar, mungkin 100.000. Ye Qingzi dengan cepat menyadari ukuran monster ini dan berkata dengan suara keras. Sisi-sisi. Suara-suara mengerikan keluar dari tenggorokan monster serangga rakus ini. Monster itu bergerak sangat cepat. Cumu bahkan tidak dapat melihat gerakannya, dan dia hanya dapat merasakan hembusan angin kencang yang lewat sebelum semua hewan peliharaan jiwa penjaga kota mulai memuntahkan darah. Tak berdaya di hadapan monster serangga rakus ini. Melihat ini, hati Cumu semakin terkejut. Dia tidak menyangka monster serangga rakus ini begitu kuat. Dia segera memerintahkan peri udara esnya untuk mengeluarkan tarian udara es. Embun beku putih menari-nari menutupi area itu, dan dalam kabut putih itu, Cumu dapat melihat makhluk itu melaju kencang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Formasi pedang es yang menjulang. Cumu segera memerintahkan peri udara es. Kecepatan monster serangga rakus ini hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Peri udara es telah menciptakan 24 pedang, namun tidak ada yang bisa mengunci binatang buas yang menyerang Cumu. Serang di sekitarku. Cumu mengirimkan ide itu ke peri udara es melalui ingatannya. Peri udara es segera memahami maksud pemiliknya, mengendalikan 24 pedang es menjulangnya untuk menyerang Cumu tanpa pola. Beng, ben, beng. Pedang es raksasa berjatuhan satu demi satu di sekitar Cumu, berubah menjadi pecahan-pecahan es yang beterbangan tak terhitung jumlahnya. Sau-sau-su. Namun, kemampuan menghindar monster serangga rakus ini juga menakutkan. Menghadapi serangan pedang es yang begitu padat dan masif,
ia masih bisa menghindari segalanya. Hamparan. Jantung Cumu menegang, dia sudah merasakan nafas menjijikkan dari makhluk buas itu menghantam wajahnya. Setelah teknik-teknik itu diterapkan, pedang es datang lebih sering dan monster seperti angin itu akhirnya terpengaruh, tidak dapat benar-benar mendekati Cumu. Namun, Cumu tidak menyadari bahwa binatang itu masih bisa menyerang. Tubuh transparan monster serangga rakus itu melewati Cumu dari jarak 5 meter, dan cakar-cakarnya yang panjang menggambar lengkungan menyeramkan di tengah hujan, bagaikan sambaran petir. Cumu telah menggunakan Towering Ice Armor pada dirinya sendiri ketika ia memanggil Ice Air Fairy. Ditambah dengan efek Soul Armor tingkat ke-6, pertahanannya berada pada tahap lengkap tingkat ke-7. Namun, cakar menakutkan ini dengan mudah merobek pertahanan Cumu, meninggalkan luka yang mencapai tulang Cumu, hampir memotong seluruh lengannya. Darah mengalir keluar dari lengan Cumu, dan mantra Cumu terputus, tidak dapat diselesaikan. Cumu. Melihat Cumu terluka, Ye Qingzi sangat terkejut hingga ia melompat dari burung bulu cakrawala dan memanggil binatang impiannya untuk terbang ke arah Cumu. Dongking pun terkejut, ia pun segera memerintahkan burung bulu cakrawalanya untuk terbang di atas Cumu, berusaha menariknya ke udara. Jangan mendekat, benda ini sangat kuat, teriak Cumu sambil memberitahu Ye Qingzi dan Dongking agar tetap berada di udara. Monster serangga rakus ini jauh melampaui imajinasi Cumu, dan kemampuannya untuk menghilang jauh lebih kuat daripada monster sebelumnya. Dengan satu kesalahan, dia pasti akan mati. Terbang turun dengan sembrono seperti Ye Qingzi dan Dongking kemungkinan besar bisa menjadikan mereka target berikutnya. Binatang impian Ye Qingzi berhenti sejenak di udara. Akhirnya, akal sehatnya menghentikannya untuk mendarat. Ia malah merapal mantra, dan melilitkan pita air biru lembut di lengan Cumu yang terluka. Jantung air penyembuhan milik Ye Qingzi sangat efektif. Luka yang mengeluarkan darah dengan cepat berhenti berdarah dan mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Mo Xie mengambil kesempatan ketika formasi pedang es masih runtuh, dia dengan tegas memanggil Mo Xie di depannya. Api iblis jahat berwarna merah tua dan api darah merah terang mulai menyala di antara pecahan es. 9 api kerajaan dengan cepat menggambar pola dan membentuk simbol pemanggilan yang menyala-nyala. Penampilan menyedihkan Mo Xie segera muncul dalam simbol pemanggilan. Ia sama sekali tidak menyembunyikan aura iblis tingkat raja yang besar, siap menjadi rubah api 9 ekor api kerajaan yang kuat dalam sekejap. Meskipun Ye Qingzi tidak mendarat, dia dengan cepat menyelesaikan mantranya dan memanggil binatang hitam istana perang yang kuat di samping Cumu. Kekuatan bertarung binatang hitam pengadilan perang tidak lebih lemah dari Mo Xie. Auranya juga sama kuatnya saat ia menggunakan mata hitamnya yang kuat untuk menatap tubuh transparan di dalam hujan. Kewaspadaan monster serangga rakus yang tak terlihat itu sangat tinggi. Jelas, merasakan aura raja yang kuat dari Mo Xie dan binatang hitam istana perang, ia menyadari bahwa ia tidak punya harapan untuk membunuh Cumu dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetaplah dalam penampilan menyedihkan, Cumu tidak membiarkan Mo Xie menghilangkan penampilan memilukannya, sebagai gantinya memanggil Night Thunder Dream Beast di depannya. Cumu dengan lincah melompat ke punggung binatang mimpi guntur malam dan menyuruhnya berlari sekencang-kencangnya ke arah monster serangga rakus yang melarikan diri. Cumu, jangan mengejarnya. Ye Qingzi tentu saja tahu bahwa monster serangga rakus yang mereka temui sangat kuat, cukup kuat untuk membunuh mereka jika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun. Jadi mengejar seperti ini sangat berbahaya. Dongking di udara telah merapal mantra untuk mengeluarkan sinyal api ke udara untuk memberitahu Li Gu tentang situasi tersebut. Cumu tidak mempermasalahkan peringatan Ye Qingzi dan tidak menunggu bantuan Li Gu. Setelah melompat, dia langsung memberitahu Night, yang memiliki kemampuan penginderaan yang hebat, untuk mempercepat langkahnya menuju monster serangga rakus. Kalian tetap di sini, aku akan mengejar. Cumu sudah berada beberapa ratus meter jauhnya sebelum dia menggunakan ingatannya untuk mengirim pesan. Ye Qingzi hendak mengatakan sesuatu, tetapi Cumu dan hewan peliharaan jiwanya telah meninggalkan pandangannya dalam sekejap, menghilang dengan cepat ke dalam gang-gang kompleks. Ada apa dengannya? Mengapa dia begitu tidak masuk akal? Aku akan mengejarnya kembali melalui udara.
Dong King tidak akan membiarkan Cumu menghadapi monster serangga rakus yang mengerikan itu sendirian, jadi dia dengan cepat terbang kembali ke udara. Ye Qingzi tidak mengejar, hanya melihat ke arah Cumu pergi. Setelah beberapa saat, tatapannya kembali ke tempat Cumu berdiri. Ye Qingzi teringat saat dia menyembuhkan Cumu tidak langsung memanggil Mo Xie, melainkan terlebih dahulu melihat ke bawah kakinya. Apa ini? Ye Qingzi berlutut dan mengambil beberapa helai sutra putih lengket sambil bertanya. Ini adalah sisa-sisa monster serangga rakus saat menyerang Cumu. Yang tidak dipahami Ye Qingzi adalah, mengapa Cumu mengubah rencana mundurnya dan memutuskan untuk mengejar monster serangga rakus yang berbahaya setelah melihat ini. Saat hari belum sepenuhnya malam, Night Thunder Dream Beast Reach for the Midnight Moon hanya bisa menggandakan kecepatannya. Kecepatan ganda ini sulit untuk mengejar monster serangga rakus. Cumu secara khusus menggunakan Wind Reading on Night untuk hampir tidak melihat jejak monster serangga rakus di depan. Selalu mengejar di kota, mereka pergi dari daerah jalanan barat yang dingin ke pusat kota yang lebih berpenghuni. Jalan utara di pusat kota adalah tempat hiburan mewah yang menakjubkan. Saat itu hampir tengah malam dan segala macam api menghiasi pemandangan itu. Saat masuk, orang bisa merasakan aroma kuat riasan mengalir di udara. Itu adalah bau busuk yang dapat menarik perhatian dan merusak. Monster serangga rakus ini memiliki kecerdasan. Ia tampaknya tahu bahwa pasti ada orang-orang kuat di antara manusia-manusia itu, jadi ketika ia berlari ke jalan utara, ia tidak memulai pembantaian apapun. Kadang-kadang ia akan memanfaatkan kerumunan untuk menghindari kejaran Cumu, bahkan berlari ke tempat-tempat acara untuk membuat Cumu kehilangan kendali. Ketika Cumu menunggangi binatang mimpi guntur malamnya menuju ke sebuah rumah bordil yang luar biasa mewah, monster serangga rakus itu lenyap sepenuhnya. Bahkan menyebabkan auranya yang berat pun tertutupi. Cumu tidak memperdulikan tamu-tamu yang mabuk atau para pelacur yang ketakutan saat dia menunggangi binatang mimpi guntur malamnya langsung menuju ke halaman rumah bordil. Kau yakin itu ada di sini? Cumu bertanya pada Night Thunder Dream Beast. Malam menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan kegelapan dan mulai menyusupkan indranya ke setiap sudut rumah bordil, mencoba mencari monster serangga rakus. Monster serangga rakus itu sangat kuat, dan Cumu harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mensubscribe channel Novel Donghua dan memperoleh kesempatan. Biasanya, Cumu pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu dan melawan sesuatu yang kemungkinan besar tidak dapat ia lawan. Namun, Cumu punya alasan yang membuat pengejaran menjadi suatu keharusan. Sebab, ketika monster serangga rakus menyerangnya tadi, ada sutra putih lengket yang terjatuh dari makhluk itu. Sutra ini jelas tidak dibuat oleh monster serangga rakus, dan setelah tinggal bersama serangga Cian kecil itu sekian lama. Cumu yakin bahwa monster serangga rakus itu secara tidak sengaja telah menyentuh sutra yang dibuat oleh naga tersembunyi Cian Empyrean. Sebelum di pulau itu, sutra putih ini pernah menutupi seluruh hutan, menjadikannya jeroan dewa. Bab 253, Tuan dari 100 Ibu. Cumu tahu kalau hampir mustahil baginya untuk menemukan naga tersembunyi Empyrean Cian, namun untungnya dia bisa menemukan jejak kecil dari monster serangga rakus. Bagaimana mungkin Cumu bisa membiarkannya lolos begitu saja? Saat itu hampir malam, dan kemampuan persepsi Night Thunder Dream Beast secara bertahap menguat seiring turunnya malam yang gelap. Jangkauan persepsinya juga meningkat dari jangkauan aslinya yang 60-70 meter menjadi 100 meter. Total ada 5 lantai di rumah bordil itu, dan setiap lantainya seluas 100 meter persegi. Turunnya tirai malam berarti tempat ini akan menjadi surga bagi tubuh pria dan wanita. Para wanita di lantai 5 adalah yang terbaik di rumah bordil itu. Terlepas dari penampilan, warna kulit, atau bentuk tubuh mereka, mereka sebanding dengan banyak wanita muda dengan garis keturunan bangsawan yang lebih unggul. Beberapa dari mereka bahkan adalah gadis-gadis dari keluarga terlantar. Baris demi baris kamar berwarna merah muda kini ditempati oleh banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang berjalan-jalan. Beberapa dari mereka menggendong seorang wanita cantik di lengan mereka sambil tertawa, dan yang lainnya menghabiskan uang untuk membeli kamar. Tidak sabar untuk menuju ke wanita cantik di kamar tersebut. Di ruangan paling kanan, langit tidak sepenuhnya gelap, namun orang-orang bisa mendengar desahan samar dari hubungan intim antara seorang pria dan wanita.
Namun setelah angin misterius bertiup lewat, suara-suara ekstase hubungan intim itu tiba-tiba terhenti. Ada apa, senior? Kau tidak akan melanjutkannya. Pelayan ini belum puas. Rintih wanita di dalam ruangan itu. Seperti induk kucing yang penyayang, dia melingkarkan tubuhnya dengan mesra di tubuh lelaki telanjang itu. Kemudian dia mulai berjongkok perlahan, ingin membangkitkan hasrat lelaki itu. Keluar, pria itu tiba-tiba mengeluarkan aura dingin dan berbicara dengan dingin kepada wanita itu. Itu tidak akan berhasil. Ada begitu banyak orang di luar sana, aku akan malu jika ada begitu banyak orang yang melihat. Wanita itu tidak menyadari bahwa raut wajah pria itu telah berubah. Dan dia terus mendorong dirinya ke atas pinggang pria itu. Pria itu berjalan ke samping tempat tidur dengan acuh tak acuh dan cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Ia dengan santai melemparkan mantel ke wanita itu dan dengan paksa mengusirnya keluar dari kamar. Wanita itu tercengang, tetapi dia mengerti dari bahasa tubuhnya bahwa ekspresi senior ini tadi sangat menakutkan. Jadi, dia mengenakan pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dan berlari ke kamar saudari tetangga. Ruo Sui, apakah kau melihat tuan muda yang tampan itu? Cepat pergi dan hibur dia. Penjaga rumah bordil wanita itu melihat ke bawah dari atas dan langsung melihat seorang pria berjalan mendekat. Tiba-tiba matanya bersinar terang. Wanita bernama Ruo Sui itu jelas agak enggan, tetapi setelah penjaga rumah bordil wanita itu melotot padanya. Dia mengangkat roknya dan perlahan berjalan menuju Cumu yang sedang mencari monster serangga rakus. Binatang mimpi guntur malam sudah merasakan kalau serangga rakus itu bersembunyi di rumah bordil ini, tapi anehnya, setelah masuk ke tempat ini, ia langsung menghilang. Kalau saja binatang serangga rakus ini punya teknik penyembunyian aura bawaan, kemungkinan besar ia sudah menggunakannya dan bisa melepaskan diri darinya. Sehingga tak ada kesempatan baginya untuk mengejarnya ke sini. Oleh karena itu, Cumu memutuskan bahwa monster serangga rakus ini kemungkinan besar telah berlari ke lokasi tuannya. Ini berarti bahwa pelatih hewan peliharaan jiwa yang sangat kejam itu ada di rumah bordil ini. Cumu tentu saja menduga bahwa kekuatan pelatih hewan peliharaan jiwa ini sangat kuat, jadi ketika dia masuk. Cumu sengaja menyuruh Night Thunder Dream Beast menunggu di halaman sementara dia mengubah penampilannya dengan teknik Oatly. Kemudian, dia menggunakan api iblis putih untuk menutupi auranya. Tuan muda, wanita ini bernama Ruo Sui, kata Ruo Sui lemah sambil berjalan di depannya dan membungkukkan tubuhnya. Cumu melirik wanita yang agak lembut ini, namun tidak menghiraukannya dan terus berjalan ke lantai 5. Ruo Sui menatap penjaga rumah bordil wanita yang menatapnya, membuatnya terus mengikuti Cumu. Tidak peduli apapun, dia harus menerima pelanggan ini. Cumu adalah seorang guru spiritual, dan apa yang dikenakannya tentu saja tidak sama dengan orang biasa. Mata penjaga rumah bordil wanita itu tajam dan apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan pelanggan sebanyak itu pergi. Lagi pula, di dekat sini ada banyak rumah bordil lainnya. Apakah tuan muda sedang mencari seseorang? Ruo Sui mengikuti di belakang Cumu, dan berbicara kepadanya dengan nada yang sangat tidak terampil. Cumu tidak menanggapi dan langsung berjalan ke lantai 5. Night Thunder Dream Beast memberitahunya bahwa aura monster serangga rakus ini telah menghilang di lantai 5. Sungguh, aku tidak tahu apa yang terjadi pada senior itu. Dia tiba-tiba berhenti, dan tepat saat aku hampir tidak bisa merasakan apapun, dia melemparku keluar ruangan, terdengar suara wanita yang memikat dari sebuah ruangan. Kemampuan pendengaran Cumu bagus dan dia cepat menangkap informasi. Dia berbalik dan menatap Ruo Sui yang mengikutinya tanpa berbicara dan berkata, pergi dan bantu aku bertanya pada wanita di dalam kamar mana dia baru saja masuk. Oh, Ruo Sui buru-buru menganggukkan kepalanya dan mengetuk pintu saat dia memasuki ruangan. Dengan sangat cepat, Ruo Sui bertanya tentang kamarnya, yang kebetulan berada di ujung lantai 5. Apakah tuan muda pergi ke sana untuk, Ruo Sui hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari ada lengan kuat yang mencengkeram pinggangnya dan dia pun jatuh ke pelukan seseorang. Tuan muda, Ruo Sui kebingungan dan sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bicara apa-apa, ikut saja denganku. Tatapan mata Cumu tidak berubah sama sekali, dan dia hanya berjalan menuju ruangan paling kanan sambil menggendong pelacur itu di tangannya. Cumu segera tersenyum seolah-olah dia akan mencicipi kecantikan.
Setelah dia berjalan ke kamar itu, dia mendorongnya hingga terbuka sebelum tampak ingin mencium wanita ini. Setelah pintu kamar didorong terbuka, seorang pria yang terdiam sedang duduk di ranjang besar. Pria ini sudah berusia setengah baya, tetapi tidak tampak jauh berbeda dari pria berusia sekitar 30-an. Ketika Cumu dan Ruo Sui memasuki kamar, mata pria itu langsung berubah dingin, dan dia memancarkan sedikit niat membunuh. Hah, kenapa ada seseorang? Cumu berpura-pura gugup dan segera setelah dia masuk, dia buru-buru melangkah keluar. Dengan cepat, sambil melirik pria itu, Cumu buru-buru menutup pintu sambil memarahi Ruo Sui, bukankah kau bilang ruangan ini? Kau bahkan salah paham. Ruo Sui benar-benar bingung dengan kepura-puraan Cumu dan hanya bisa ditarik keluar oleh lengan kuat Cumu. Setelah keluar dari ruangan, Cumu tidak mengendurkan lengannya dan malah memegang Ruo Sui. Dia terus berpura-pura menjadi pelanggan rumah bordil biasa dan perlahan menuruni tangga rumah bordil. Seperti yang diharapkan, pintu kamar paling kanan tidak tertutup dan tatapan pria pendiam itu menjelajah keluar, melirik Cumu yang riang. Kemudian, tatapannya menyapu lorong sebelum melihat ke bawah, dan melihat apakah pelatih hewan peliharaan jiwa itu adalah monster serangga rakus yang disebutkan sebelumnya telah mengejarnya ke sini. Nona muda, Anda benar-benar tidak bisa datang ke sini. Kami akan mengurus masalah ini, Anda santai saja. Tiba-tiba, keributan terdengar dari bawah. Kalau begitu naiklah ke sana dan keluarkan adik perempuan temanku. Suara wanita yang agak sombong itu terdengar. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pria itu, Cumu berjalan menuruni tangga sambil menggendong Ruo Sui. Kemudian, dia kebetulan berhadapan langsung dengan wanita yang agak kasar ini. Ketika melihat wanita ini, Cumu tercengang karena wanita ini kebetulan adalah nona muda Sa yang pernah beradu kecepatan dengannya di area bebas ketika dia memasuki kota. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Nona muda Sa segera melihat Cumu memegang erat Ruo Sui dan wajahnya langsung memerah. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk memanggil hewan peliharaan jiwa mereka. Cumu diliputi gelombang keterkejutan dan buru-buru melepaskan wanita bernama Ruo Sui sebelum berlari ke halaman. Gelombang udara dingin datang padanya dan Cumu tahu bahwa orang di atas sudah bangun dan menguncinya. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan dibunuh oleh orang itu. Kau ingin lari, kalian bawa dia kembali dan aku akan menangkap si cabul itu. Nona muda Sa memerintahkan keempat bawahannya. Saat dia berbicara, Nona muda Sa dengan cepat memanggil Light Unicorn, setelah melompat ke punggungnya dan memberinya dorongan yang kuat, dia mengejar Cumu. Jangan lari. Nona muda Sa tidak tahu apa-apa dan segera menyusul ke halaman. Binatang mimpi guntur malam. Saat Nona muda Sa sampai di halaman, dia melihat binatang mimpi guntur malam yang familiar melompati tembok sekeliling dan melaju kencang menuju jalan utama. Mungkinkah orang itu, meskipun bentuk tubuh mereka sangat mirip, fitur wajah mereka tidak terlalu mirip. Gumam wanita muda Sa. Namun, ketika dia melihat bahwa Night Thunder Dream Beast milik Cumu telah berlari jauh, dia memukul Light Unicorn miliknya dan mengejarnya. Malam hari adalah wilayah kekuasaan Night Thunder Dream Beast, karena saat itu ia dapat mengerahkan 3 kali kecepatan penuhnya. Kecepatan seperti itu jauh lebih cepat daripada kecepatan saat berkompetisi dengan Nona muda Sa. Dengan sangat cepat, Light Unicorn milik Nona muda Sa tertinggal, namun, dia memiliki dorongan yang tak terhentikan dan segera melantunkan mantra. Dia menambahkan teknik jiwa peningkatan kecepatan tingkat ke-7 ke Light Unicorn miliknya dan akhirnya nyaris tidak dapat melihat sosok Cumu. Angin dingin bertiup dari rumah bordil. Di tengah tirai hujan, samar-samar terlihat sosok seseorang yang menunggang kudanya. Tiba-tiba, sepasang mata muncul pada sosok transparan seseorang. Tatapan yang sangat dingin ini sedang mengamati Night Thunder Dream Beast dan Light Unicorn yang telah melarikan diri sangat jauh. Nona muda Sa, benar-benar wanita yang suka menghalangi, terdengar suara berat yang dingin. Tuan dari Hundred Mother sedang bimbang apakah akan membunuh bocah nakal di jalan itu atau tidak. Jika dia membunuh bocah nakal di jalan itu, Nona muda Sa pasti akan melihatnya, namun guru dari 100 ibu ini tidak berani menyerang Nona muda Sa. Akhirnya, guru dari Hundred Mother ini memutuskan untuk tidak membiarkan Cumu pergi. Dia mengandalkan kemampuan tembus pandangnya yang kuat dan diam-diam mengejar ke arah Cumu melarikan diri.
Pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa dia sudah sangat dekat dengan kematian. Kekuatan guru 100 ibu ini telah jauh melampaui imajinasi Cumu. Jika dia tidak melarikan diri dari rumah bordil sebelumnya, orang itu akan dapat mengandalkan ingatan jiwanya untuk menekannya, bahkan akan sulit bagi Cumu untuk mengucapkan mantra. Malam, cepatlah. Cumu dengan cemas menyuruh Night Thunder Dream Beast menggunakan kecepatan tercepatnya. Bab 254. Dikejar kematian melalui kota. Hui. Binatang impian guntur malam merasakan datangnya bahaya, dan setelah meringkik panjang, ia mencoba menambah kecepatannya yang tadinya 3 kali lebih cepat dari kecepatan larinya. Berlari menembus malam yang hujan, tubuh Night Thunder Dream Beast tampak menyatu sepenuhnya dalam kegelapan. Hanya bulu-bulu putih yang mengalir turun dari leher hingga ekornya yang berterbangan di udara. 400 meter jauhnya. Cumu telah merasakan ingatan jiwa dari Master 100 Ibu, dan ini juga memungkinkan dia untuk menebak seberapa jauh dia berada. Hanya saja, tidak lama kemudian, jurang itu telah mengecil hingga 300 meter. Kekuatan Master 100 Ibu sangat mengejutkan. Night Thunder Dream Beast memiliki kecepatan iblis yang ekstrim namun ia mampu memperpendek jarak 100 meter dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, ini dilakukan saat Cumu dengan sengaja melewati kerumunan orang dan terus-menerus mengubah arah. Jika ia berlari dalam garis lurus, orang itu mungkin akan memperpendek jarak lebih cepat. Cumu tahu bahwa selama orang itu mendekatinya dalam jarak 100 meter, nyawanya akan terancam. Bagaimanapun, seorang pelatih hewan peliharaan jiwa dengan level seperti itu mungkin bisa langsung membunuh hewan peliharaan jiwanya. Malam, cepatlah. Jantung Cumu sudah berdebar kencang, dan angin kencang serta hujan yang turun menamparkan wajahnya yang sangat muram. Hui. Binatang mimpi guntur malam berlari tanpa kendali dengan kecepatannya yang sudah mencapai batas, memaksanya untuk menerobos dan melampaui batasnya. 200 meter. Ketika Cumu melewati jalan yang ramai, orang itu hanya berjarak 200 meter dari Cumu. Guru 100 Ibu bagaikan pedang tajam yang seketika dapat menembus jantung Cumu, dan dia dengan cepat mendekati Cumu. Sial, dari mana datangnya angin kencang itu? Nona Mudasa kebetulan berada 200 meter dari Cumu. Ketika Algojo berdarah yang menunggangi monster serangga rakus itu berlari melewatinya, pakaian Nona Mudasa langsung berantakan karena angin kencang. Hal ini menyebabkan tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh dari Light Unicorn. Light Unicorn jelas merasakan makhluk kuat berlari melewati tubuhnya, dan ia mengeluarkan ekspresi gugup. Kecepatannya juga melambat sedikit karena ia tidak berani mengejar. Ces, apa yang kau takutkan? Kejar dia, emosi Nona Mudasa agak keras kepala. Dia jelas tahu bahwa ada hewan peliharaan jiwa yang kuat baru saja berlari lewat, namun dia tidak menyerah untuk mengejar Cumu. Tentu saja, karena efek angin kencang, Nona Mudasa dengan cepat tertinggal sejauh 300 meter jika kecepatannya lebih lambat lagi. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk menemukan Night Thunder Dream Beast di kota. Cumu menoleh, dan dia melihat siluet aneh berlari di atap 100 meter jauhnya di tengah hujan yang gelap. Energinya yang dahsyat tampaknya telah membuat hujan menjadi kacau. Hati Cumu hancur, dan dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya semampunya. Sambil melantunkan mantra, 2 bola api iblis putih perlahan menyala di telapak tangannya. Meskipun Cumu tidak ingin berubah menjadi setengah iblis di kota yang begitu padat, dalam keadaan seperti itu, Cumu hanya bisa berubah sebelum memiliki kesempatan untuk melawan pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat ini. Lama sekali. Tiba-tiba, sambaran petir berwarna ungu merah merobek cakrawala hitam dan mendarat tidak sampai 5 meter di depan Night Thunder Dream Beast, meledakkan atap berwarna coklat. Night Thunder Dream Beast terus berusaha meningkatkan kecepatannya, tetapi kekuatan petirnya tidak hilang. Hanya saja, Night tahu bahwa jika ia memperlambat kecepatannya untuk menghindar, makhluk itu pasti akan mempersempit jaraknya lagi. Hui! Binatang mimpi guntur malam mengeluarkan lengkingan panjang lagi dan melompat ke udara, langsung menghantam petir berwarna merah ungu yang penuh aura kehancuran itu. Petir berkelap-kelip di antara tanduk mimpinya saat ia mencoba menggunakan atribut petirnya sendiri untuk menyerap kekuatan petir berwarna ungu merah.
memastikan bahwa Cumu yang duduk di tubuhnya tidak akan menderita gelombang petir. Saat kilat menyambar, terdengar keributan di jalan yang dipenuhi orang. Orang-orang yang bergerak ke sana kemari tertarik oleh atap yang roboh oleh petir yang menggelegar. Namun, mereka kebetulan melihat pemandangan yang menggelegar dari Night Thunder Dream Beast milik Cumu yang melewati petir. Petir ungu merah menempel pada Night Thunder Dream Beast dan terus bergerak. Saat Night Thunder Dream Beast meningkatkan kecepatannya, busur petir tampak tertinggal. Night Thunder Dream Beast meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya sudah 3 kali lipat dari kecepatan penuhnya, tetapi kecepatannya masih terus bertambah. Petir memungkinkannya menembus batas kecepatannya sehingga dapat berlari lebih cepat dari 3 kali lipat. Selain itu, sambaran petir yang melesat di tubuh Night Thunder Dream Beast tanpa terasa berubah menjadi pakaian angin petir yang memercik di sekitar tubuhnya. 3 jenis cahaya berbeda menyelimuti tubuh Night Thunder Dream Beast. Cumu tidak punya cukup waktu untuk terkejut saat perubahan kecil terjadi pada tubuhnya. Putih keperakan, hitam gelap, dan merah keunguan, fakula 3 warna muncul di tubuh Night Thunder Dream Beast yang menciptakan orbit bersemangat saat berlari. Tampaknya telah membentuk semacam pertahanan, dan itu seperti semacam energi telah diserap ke dalam tubuh Night Thunder Dream Beast, tanpa henti memungkinkannya untuk menembus batas kecepatannya. Naik level. Sesaat kemudian, Cumu tiba-tiba menyadari bahwa binatang Night Thunder Dream telah naik level 1 tingkat. Dan telah melangkah ke level tahap keempat fase ke-7 dari level tahap ketiga fase ke-7. Memanfaatkan momen saat naik level, potensi dalam tubuhnya meledak, dan kecepatan Night Thunder Dream Beast tiba-tiba meningkat hingga 4 kali lipat dari kecepatan awalnya. Kecepatan 4 kali lipat ini hampir sama dengan kecepatan saat Cumu menggunakan serangan instan. Namun, serangan instan Mosie hanya bersifat sementara selama binatang mimpi guntur malam dapat mempertahankan kecepatan ini. Hewan peliharaan yang cepat sekali. Memang, itu seperti kilat. Apakah itu iblis tingkat raja? Orang-orang di kota itu sebenarnya mensubscribe channel Novel Donghua dan tidak dapat melihat dengan jelas binatang mimpi petir malam milik Cumu dan hanya mengetahui bahwa seekor hewan peliharaan. Jiwa yang kuat baru saja melintas melewati mereka, masing-masing dari mereka terkesiap karena terkejut. 150 meter jauhnya dari Cumu, Guru 100 Ibu melihat bahwa hewan peliharaan jiwa Cumu tiba-tiba bertambah cepat lagi dan wajahnya menjadi agak tidak sedap dipandang. Guru dari 100 Mother dapat melihat bahwa Cumu adalah anggota generasi muda. Dengan level seperti dia, bahkan jika melawan pelatih Soul Pet seusianya, apalagi anggota generasi muda, dia pasti tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membunuhnya. Namun, saat mengejarnya dari Northern Street, Soul Pet pemuda ini menunjukkan kecepatan yang membuat pelatih Soul Pet veteran ini sangat terkejut. Lagi pula, dari anggota Soul Pet generasi muda, mereka yang bisa mencapai kecepatan seperti itu tidak lebih dari selusin. Jadi, itu hanya bisa berarti bahwa pemuda yang telah melihat kepura-puraannya ini bukanlah orang biasa. Jika pemuda ini memiliki semacam faksi besar di belakangnya, dia, Duan Xinhe, mungkin harus bertindak hati-hati. Meskipun dia telah melakukan banyak hal jahat dan melakukan beberapa perbuatan dosa lagi bukanlah masalah, dia tidak ingin dikejar oleh suatu faksi. Terutama organisasi dengan kekuatan seperti Soul Palace atau Soul Alliance. Dengan keraguan seperti itu, kecepatan Duan Xinhe melambat sedikit dan celahnya sedikit melebar. Namun, Duan Xinhe tidak menyerah mengejar Cumu. Dia terus mengejar, dan kemudian mempersempit jarak lagi. Cumu tidak banyak berpikir dan terus berlari ke alun-alun pusat. Akhirnya, alun-alun besar di tengah muncul di bidang penglihatan Cumu yang tertutup oleh tirai hujan. Cumu tidak dapat mengubah segalanya dan menunggangi Night Thunder Dream Beast langsung menuju Istana Jiwa di sisi selatan alun-alun. Pintu masuk Istana Jiwa terbuka dan di kedua sisi berdiri 20 penjaga dengan anggun. Para penjaga ini segera menyadari seseorang sedang menunggangi hewan peliharaan jiwa dan berusaha menyerbu ke Istana Jiwa. Mereka segera memanggil hewan peliharaan jiwa mereka untuk menghentikan Cumu. Hu. Angin dingin menghantam wajah Cumu. Itu adalah niat membunuh yang kuat dari Ibu 100. Orang itu sudah sangat dekat dengannya. Monster serangga rakus yang dikejar Cumu sebelumnya adalah komandan tingkat tinggi 8 fase. Namun,
Guru Hundred Mother sekarang jelas mengendalikan komandan tingkat ke-9. Cumu tahu bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melawan dan tidak berani berhenti. Dia melepaskan ingatan jiwanya dan mengunci hewan peliharaan jiwa semua penjaga. Malam, menghindar, menyerbu ke dalam. Cumu tidak punya waktu untuk menunjukkan identitasnya kepada para penjaga dan langsung memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk menerobos masuk. Night Thunder Dream Beast tahu dari pikiran Cumu rute menghindar yang optimal. Tubuhnya yang hitam bagaikan sambaran petir yang melesat ke lintasan aneh namun indah melalui 20 Soul Path, menyerbu ke aula depan Soul Palace. Kurang ajar, istana jiwa adalah tempat yang penting. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa masuk dengan mudah dan acak? Saat Cumu menyerbu ke istana jiwa, suara seorang pria parubaya yang kuat segera terdengar. Pria ini kebetulan berada di depan Cumu dan berdiri di depan Night Thunder Dream Beast miliknya yang berlari dengan kecepatan penuh seperti batu besar. Auranya yang kuat semakin membuat Night Thunder Dream Beast berhenti dengan cepat. Huhuhuhu. Niat membunuh dari Guru Hundred Mother muncul bersamaan dengan hujan yang sangat lembab dan berangin. Orang ini ingin mengandalkan kemampuan sembunyi-sembunyinya untuk membunuh Cumu di aula depan istana jiwa dalam waktu yang sangat singkat. Memang, orang ini menyerbu masuk dan para penjaga itu tidak bisa mendeteksi kemampuan tembus pandang dari hewan peliharaan jiwa tingkat itu. Siapa? Namun, ahli istana jiwa itu langsung melihat kemampuan tembus pandang dari Guru 100 Ibu, dia langsung berteriak keras. Bagaimana Duan Xinhe bisa berharap bertemu dengan orang ini di aula depan istana jiwa, wajahnya sedikit berubah. Merasakan keagungan ahli istana jiwa ini menyelimuti wilayah ini, Duan Xinhe juga melepaskan ingatan jiwanya untuk melawan pria ini. Hah! Gelombang udara yang mengerikan tiba-tiba meledak di antara kedua ahli ini, tiba-tiba menelan aula depan seluas beberapa ratus meter persegi. Semua fasilitas di aula depan tersebar menjadi berantakan dan pelatih hewan peliharaan jiwa yang lebih lemah terlempar. Ahli istana jiwa mengerutkan alisnya erat-erat. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan pihak lawan begitu kuat. Di bawah kecerobohannya, dia telah didorong mundur beberapa langkah oleh ingatan jiwa Duan Xinhe. Ketika Duan Xinhe melihat ahli istana jiwa ini telah mundur beberapa langkah, dia memerintahkan monster serangga rakus tahap ke-9 untuk melontarkan dirinya ke arah Cumu. Dan membunuh Cumu yang mungkin akan membocorkan rahasianya. Hantu pemindahan, langsung melantunkan mantra, api iblis berwarna putih di tubuh Cumu menyala. Api iblis ini langsung membakar tubuh Cumu menjadi abu. Sekitar 5 meter di belakang ahli istana jiwa, api iblis putih tiba-tiba mulai menyala. Di tengah api iblis, tubuh Cumu berdiri dengan aneh dan seperti iblis. Bab 255, Kelompok Monster Serangga Rakus. Cumu menggunakan teknik terakhir ini untuk secara glamor menghindari serangan mematikan monster serangga rakus Duan Xinhe dan dengan cerdik menghindar di belakang ahli istana jiwa. Raut wajah Duan Xinhe berubah dan dia menggigit. Dia tahu bahwa membunuh anak itu hampir mustahil sekarang, jadi dia dengan tegas mundur. Monster serangga rakus itu tidak terlihat dari awal hingga akhir, jadi Duan Xinhe sama sekali tidak memperlihatkan penampilannya. Dia dengan cepat mundur tanpa terluka dari ahli istana jiwa. Selama proses ini, 20 penjaga istana jiwa masih tidak menyadari bahwa orang itu ada. Ahli istana jiwa berdiri di sana. Tanpa memanggil hewan peliharaan jiwa apapun, dia memperhatikan arah pelarian Xinhe dan wajahnya menjadi serius. Hanya sampai aura Duan Xinhe benar-benar menghilang, keseriusan ahli istana jiwa ini sedikit mengendur. Cumu menyaksikan Duan Xinhe dan hewan peliharaan jiwanya pergi dan juga menghela napas dalam-dalam. Dinginnya cakar yang mengerikan itu masih terasa di punggungnya. Jika dia tidak segera mengucapkan mantra perjanjian jiwanya, punggungnya pasti akan terkoyak oleh komandan fase ke-9. Senior, terima kasih telah menyelamatkanku. Cumu tahu sopan santun, dan menangkupkan tinjunya ke ahli istana jiwa di depannya. Beritahu aku identitasmu dulu. Pria parubaya itu perlahan berbalik dan menatap tajam ke arah Cumu, auranya yang mengesankan tidak memungkinkan Cumu untuk mengatakan sesuatu yang palsu. Cumu juga tahu bahwa pria ini jelas merupakan individu kuat di istana jiwa, jadi dia segera mengeluarkan dekrit istana jiwanya. Namun pada saat ini,
Li Tua melompat keluar dari cincin penangkap jiwa Cumu yang memegang dekrit Istana Jiwa Cumu dan melompat di depan ahli Istana Jiwa ini. Tuan Istana 7, Tuan Istana Yu, senang sekali bertemu denganmu. Li Tua jelas mengenali pria parubaya ini dan mulai berbicara. Orang terkutuk, beraninya kau memasuki Istana Jiwaku. Apa kau ingin mati? Kepala Istana Yu menatap Li Tua, dengan ekspresi meremehkan dan tidak suka. Tuan Istana Yu, tenanglah. Orang tua ini ada di bawah komando, dan aku bahkan punya dekrit Istana Jiwa. Li Tua tertawa licik dan melambaikan dekrit Istana Jiwanya. Kepala Istana Yu dengan acuh tak acuh meraih dekrit Istana Jiwa. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah dekrit wanita bangsawan Istana Jiwa, alisnya malah berkerut dan dia berkata dengan dingin, mengapa dekrit wanita bangsawan ada di sini? Apakah kamu pergi dan melakukan penyelundupan lagi? Tuan Istana Yu, jangan terlalu bersemangat dan biarkan aku selesai bicara. Li Tua sengaja berdeham sebelum menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan wanita bangsawan Liu Binglan. Bagaimana dia diperintahkan untuk mengikuti tuan muda berlatih, tidak lupa melebih-lebihkan semuanya saat menjelaskan. Awalnya, Kepala Istana Yu tidak mempercayainya, tetapi begitu disebutkan bahwa Cumu adalah putra Liu Binglan, Kepala Istana Yu menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia secara khusus menatap Cumu dengan ekspresi tidak yakin, tetapi dengan enggan menerimanya. Wanita bangsawan itu adalah ibumu. Kepala Istana Yu menatap Cumu sambil berkata dengan tegas. Cumu mengangguk, tidak banyak bicara lagi. Tuan Istana Yu, kekuatan wanita mulia adalah sesuatu yang Anda pahami. Tidak peduli seberapa kuatnya saya tidak dapat mencuri dekrit Istana Jiwa darinya. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan berani berkeliaran di Istana Jiwa dan berbohong kepada orang-orang. Li Tua melanjutkan. Alasan mengapa Old Li bersembunyi di kerajaan barat sebagian besar karena dia telah membuat marah banyak orang, dan merupakan semacam buronan di Istana Jiwa. Namun sekarang setelah dia mengikuti Cumu, sepertinya wanita mulia memberinya kesempatan untuk menjadi baik lagi. Dengan identitas sebagai pengikut Tuan Muda, dia tidak perlu lagi takut pada orang-orang yang pernah dia ganggu, dan sekarang dia bisa masuk dan keluar dari tempat manapun sesuka hatinya. Kepala Istana Yu ragu-ragu sebelum akhirnya mengakui identitas Tuan Muda Cumu. Bagaimanapun, dekrit Istana Jiwa sama sekali tidak palsu, dan Kepala Istana Yu kurang lebih mengetahui fakta bahwa Liu Binglan memiliki seorang putra yang disembunyikan di suatu tempat. Posisi Kepala Istana Yu juga cukup tinggi. Meskipun Cumu adalah seorang Tuan Muda, dia tidak memberi hormat dan hanya bertanya, bagaimana Tuan Muda Cu menyusahkan Duan Xinhe itu. Tuan Istana Yu tahu siapa orang itu. Cumu segera bertanya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa? Orang itu adalah penjahat yang dicari dari Istana Jiwa yang jahat dari lubuk hatinya. Anak pertama dari 100 ibunya, monster serangga rakus tahap ke-9, adalah sesuatu yang akan kukenali, meskipun itu tidak terlihat. Kata Master Istana Yu. Keturunan Hundred Mother, bukankah itu Hundred Mother? Cumu terdiam, tidak menyangka bahwa hewan peliharaan jiwa yang mengerikan itu bahkan bukan Hundred Mother yang merupakan tubuh utamanya. Tentu saja tidak, Hundred Mother jauh lebih kuat dari itu. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, orang ini memiliki total 10 monster serangga rakus. Mereka semua mencapai fase ke-9. 3 tahun yang lalu, salah satu ahli istana kita membunuh 8, jadi orang itu membawa 2 yang tersisa dan Hundred Mother-nya dan melarikan diri. Sudah lama sejak dia muncul di kota utama manapun, tetapi aku tidak menyangka orang ini akan datang ke kota Li. Agaknya, lebih banyak orang akan menderita sekarang. Kepala Istana Yu mengungkapkan rasa jijik dan marahnya terhadap Duan Xinhe. 10 monster serangga rakus fase ke-9. Cumu tidak menyangka Duan Xinhe ini begitu menakutkan. Memikirkan fakta bahwa ibu 100 Duan Xinhe bahkan tidak muncul, Cumu diliputi ketakutan yang tak kunjung hilang. Kau masih belum memberitahuku bagaimana kau menyusahkannya. Kepala Istana Yu bertanya lagi. Ketika Cumu sadar kembali, dia menjelaskan kepada Kepala Istana Yu bagaimana dia memasuki kota Li, bertemu Dong Qing, menggunakan serangan air untuk membunuh monster serangga rakus. Lalu pada dasarnya menjelaskan bagaimana dia melihat Duan Xinhe saat dia mengejarnya. Benar-benar lelucon. Peristiwa ini sulit dihadapi bahkan untuk seorang jenderal,
apalagi beberapa pengawal kota. Bukankah anak itu Dong King adalah putra kedua dari kepala kota? Kenapa dia belum memberitahu kepala kota? Kepala Istana Yu tidak terlalu menghormati identitas Chu Mu sebagai tuan muda, mengkritik seperti biasa. Tuan Istana Yu, jangan banyak bicara. Bagaimana mungkin orang-orang di kota Li peduli tentang ini? Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan naga tersembunyi Qian. Selain itu, bagaimana Tuan Muda tahu bahwa ada karakter setingkat Duan Xinhe di area Jalan Barat? Fakta bahwa dia bisa membunuh ratusan monster serangga rakus seharusnya sudah membuat Duan Xinhe meledak karena marah. Kata Li Tua, kau benar-benar punya nyali. Namun, Tuan Muda Chu tidak boleh ikut campur lagi. Istana Jiwa akan mengirim orang untuk menangkapnya. Kota Li juga punya ahli yang bisa mengendalikannya. Selain itu, Duan Xinhe adalah karakter yang 100% jahat. Dia mungkin sudah mengincarmu, jadi sebaiknya kau tetap di Istana Jiwa untuk sementara waktu. Bahkan jika kau keluar, biarkan kepala istana bawahan mengirim seseorang bersamamu. Aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa menemanimu lagi. Kata kepala Istana Yu. Setelah menyelesaikan perkataannya, Master Istana Yu memanggil Master Sub Istana dan setelah memberitahukan identitas Chu Mu, dia langsung berjalan keluar dari Istana Jiwa. Li Tua, apakah ini ayah dari kepala Istana Yu, Yulang? Chu Mu segera bertanya. Atau, dengan kesombongan orang ini, dia tidak akan meninggalkan Istana Jiwa utama untuk pergi ke kota Li. Tapi, dia tampaknya tidak tahu bahwa Tuan Muda adalah saksi penghakiman itu. Kata Li Tua. Ngomong-ngomong, waktu penghakiman sudah dekat, tetapi jika mereka semua memusatkan perhatian pada naga tersembunyi Empyrean Qian, penghakiman ini mungkin akan ditunda, benar. Kata Chu Mu. Tidak akan ada kejutan, sedikit kematian Yu He tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan naga tersembunyi Qian. Kata Li Tua. Daerah Jalan Barat. Rencana serangan air itu sangat berhasil. Dengan kerjasama para penjaga kota dan penjaga udara, para pelatih hewan peliharaan jiwa berhasil membunuh sedikitnya 150 monster serangga rakus. Ke-150 monster serangga rakus ini semuanya dipaksa ke daratan oleh air bawah tanah dan dibunuh oleh para penjaga kota yang menyergap. Para pemimpin dan ligu bahkan membunuh beberapa monster serangga rakus tahap awal fase ke-8. Dengan pembunuhan yang demikian menggembirakan, seluruh pengawal kota bersorak kegirangan, akhirnya bisa membalas dendam untuk rekan satu timnya. Setelah memastikan tidak ada lagi monster serangga rakus yang hidup, Ligu mulai membuka semua pintu masuk untuk mengeluarkan air. Semua pipa di jalan barat mengarah ke sungai kota di sebelah barat pusat kota. Untuk memastikan jumlah monster serangga rakus, Ligu secara khusus menyuruh sekelompok orang turun ke sungai kota untuk menjaring semua mayat monster serangga rakus. Proses penyemprotan air ini memakan waktu hampir semalam suntuk, namun sepanjang malam itu seluruh pengawal kota diliputi rasa takut dan hati yang dingin. Sebab, sepanjang malam, mereka mengeluarkan lebih dari 500 mayat monster serangga rakus. 500 mayat, ditambah lebih dari 100 yang dibunuh oleh penjaga kota berarti hampir 700 monster serangga rakus. Monster serangga rakus ini rata-rata memiliki pangkat komandan fase ke-7, jadi betapa menakutkannya memiliki 700 makhluk buas ini bersembunyi di bawah jalan barat. Begitu semua pengawal kota mengetahui hal ini, tak seorang pun dari mereka yang masih gembira karena telah membunuh begitu banyak monster serangga rakus. Dan malah diliputi rasa takut akan apa yang mungkin terjadi, terutama pejabat kota Ligu, yang ingin memulai penggeledahan karpet. Aku hampir menjadi pendosa kota Li. Jika Chu Chen tidak menghentikanku, semua anak buahku bisa saja dikirim untuk mati sia-sia. Menjadi santapan para monster ini. Wajah Ligu pucat karena ketakutan saat dia melihat ratusan mayat yang bergelimpangan. Melihat semua mayat ini, Ye Qingzi juga tetap diam, karena bahkan dia tidak menyangka bahwa jumlah monster serangga rakus begitu menakutkan. Serangan air ini secara tidak sengaja menghancurkan seluruh kelompok. Agaknya, begitu pemilik Hundred Mother mengetahui hal ini, dia bahkan mungkin punya pikiran untuk bunuh diri. Mayat-mayat ini semuanya memiliki inti jiwa dan kristal jiwa. Jangan biarkan mereka keluar dari cairannya. Kalau tidak, benda-benda ini akan menghilang. Ye Qingzi mengingatkan para penjaga kota. Dan,
cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.